Shalom New Generation, welcome to NGC Online Service. Saya sangat semangat dengan ibadah online hari ini. Bagaimana dengan kamu? Kalau kamu juga semangat, yuk ramaikan kolom komentar di bawah ini. Saya juga rindu menyambut teman-teman yang baru pertama kali ikut dalam NGC Online Service. Welcome home. Yuk ajak juga teman-teman kita yang lain untuk ikut NGC Online Service. Ayo, follow, like, dan komen semua media sosial NGC serta subscribe YouTube channelnya ya. So, prepare our heart, mind, and soul untuk ibadah sore ini. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami percayakan seluruh kegiatan ibadah kami sore ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Engkau yang mengurapi setiap kami dan juga teman-teman kami dimanapun Tuhan saat ini maupun di rumah masing-masing. Tuhan, tolong kami supaya kami dapat menikmati hadirat-Mu. Kami tahbiskan ibadah kami saat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. So, New Generation, enjoy the service. Shalom teman-teman semuanya. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Sorakan yeay. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, amin, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara. Sanggup melakukan segala perkara, terus sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Haleluya, sorakan sekali lagi. Pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkaranya, dulu, sekarang, sampai selamanya. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, dulu, sekarang, dan selamanya, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah.
teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Amin. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Amin. Namanya Tuhanku, namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindungan kita saudara. Amin. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di sorga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang perkasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Sorakan kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Hanya nama Yesus di atas segala nama. Amin. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama Yesus. Yesus Tuhan, segala raja, segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskan kita semua. Amin. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan, segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Di bumi di surga, termasyur selamanya. Engkau yang terkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Berikan sorak kemuliaan bagi Dia, Yesus Tuhan. Haleluya.
lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kami mau persembahkan hati jiwa kami. Lupakan, amin, kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia jadikan kau apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar ku temukan di dalam. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesus. Mari sembah Dia, haleluya. Yang terbaik yang ada pada kami persembahkan bagi-Mu, Yesus. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta kami. Hati kami Tuhan,
persembahkan kepadamu, Yesusku. Yang terbaik kami persembahkan bagimu, karena Kaulah segalanya bagi kami, Yesus. Kaulah segalanya. Amin. Yesus segalanya di dalam hidup kami. Itu bagian kami, Tuhan. Kaulah yang kupandang selama hidup. Amin. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Yesus di dalam hidup kami. Kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku, Raja bagi kami. Haleluya. Ku kagum Kau, Tuhan. Kami kagum akan Engkau, Yesus. Sorakan kemuliaan bagi namanya, Yesus yang layak disembah. Ku kagum hormat akan Engkau. Kami kagum Tuhan, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Disorak kemuliaan bagi Yesus. Haleluya. Dia yang layak dipuji, disembah. Berikan sorak-sorak kemuliaan bagi Dia. Hai New Generation, tadi pujian dan penyembahannya luar biasa ya.
Yuk kita kasih apresiasi kepada semua volunteer yang terlibat. Mari ketik thanks volunteer di kolom komentar kita. Sekali lagi, welcome home untuk teman-teman sekalian. Siapa nih yang excited untuk firman Tuhan? Ayo bilang times for God's word. Ayo siapkan catatan kalian, semangat dengan bilang yes dan amin. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan menikmati satu persembahan pujian dari Petra dan Adara. Setelah itu, mari kita sambut pembicara hari ini. Dia seorang teman, kolega, pemimpin, dan bapak bagi New Generation Community. Welcome untuk Pade Yohanes Sendang. You called me out upon the water, the great unknown, where feet may fail.
Selamat malam teman-teman semua. Sebelum masuk ke dalam firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita sama-sama menghadap kehadirat Tuhan. Kita sama-sama minta urapan dari Tuhan, sehingga apa yang kita pelajari pada malam hari ini bisa menjadi rema dalam kehidupan kita. Ayo, kami mengucap syukur Tuhan pada malam hari ini. Tuhan, kami bisa beribadah, kami bisa memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Walaupun kami berada di tempat yang berbeda-beda, tapi kami tahu Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas. Kami tahu Tuhan, kuasa-Mu akan terus diembarkasikan dalam kehidupan kami ketika kami mulai bersungguh-sungguh ibadah dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih, sebentar lagi kami akan belajar tentang firman-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau sendiri akan berkata-kata atas kami semua pribadi lepas pribadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi kami, berikan kami telinga seorang murid sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu. Dan urapi hamba-Mu Tuhan. Hamba-Mu bukan siapa-siapa, tapi kami percaya Tuhan, oleh kasih karunia-Mu, oleh urapan-Mu, biarlah Engkau memampukan hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Terima kasih Yesus, berbicaralah atas kami semua. Kami siap mendengarkan firman-Mu, kami siap belajar tentang firman-Mu, kami siap ditegur oleh firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom teman-teman, apa kabar? Saya berdoa buat teman-teman semua dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat-sehat saja. Terus tetap berdoa. Ya, kita akan belajar tentang tenang di dalam hadirat Tuhan. Bagaimana kita harus tenang menghadapi setiap masalah. Kadang-kadang ketika kita menghadapi setiap masalah, kadang-kadang ketika kita menghadapi problem dalam hidup kita, apapun itu, stres dalam pekerjaan kah, atau stres di dalam studi, stres di dalam menghadapi kehidupan, kita kadang-kadang butuh satu ketenangan, butuh tempat favorit di mana kita bisa berdiam diri, di mana kita bisa refleksi diri atau menenangkan hati kita. Ya, kita perlu. Ya, mungkin ada yang lebih tenang ketika banyak masalah, tenang lari ke pantai. Ya, di situ bisa mendapatkan ketenangan. Ada yang mungkin naik ke gunung, ya, atau mungkin masuk ke dalam satu ruangan di mana ruang favorit, ya. Mungkin masuk ke dalam satu kamar untuk menenangkan diri. Itu baik. Saya juga sama seperti itu ya. Butuh satu tempat di mana saya melampiaskan segala mungkin kekesalan hati, mungkin stres di dalam pekerjaan. Kebetulan ada studio di tempat kerja yang selalu dipakai untuk live, dipakai untuk latihan. Jadi sering kali saya ketika sudah stres di tempat kerjaan, ketika saya sudah jenuh di tempat kerjaan, saya masuk studio. Di situ saya lampiaskan, gebuk-gebuk drum, ya. Gebuk-gebuk, walaupun nggak ngerti gimana, tapi di situ saya bisa keringetan, AC sengaja nggak dinyalain, bisa keringetan, bisa melampiaskan. Orang lain nggak denger, karena drumnya adalah drum elektrik, jadi cuma saya yang dengar. Entah itu salah, entah itu benar, yang penting saya melampiaskan di situ. Kemudian tahu-tahu bisa fresh lagi, keluar dari studio bisa langsung dapat ide lagi, langsung dapat semangat baru lagi. Banyak dari kita butuh tempat yang istimewa, tempat yang betul-betul bisa membuat kita menghilangkan stres. Demikian juga dengan Raja Daud, ya. Raja Daud juga mempunyai tempat yang istimewa ketika dia dalam tekanan, ketika dia dalam stres tingkat tinggi, ya. Raja Daud juga sering stres, makanya dia ada tempat istimewa sendiri, yaitu apa? Bait Allah. Karena di dalam bait Allah, Raja Daud mendapatkan ketenangan. Di dalam bait Allah, Raja Daud mendapatkan kekuatan kembali. Di dalam bait Allah, Raja Daud mendapatkan jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Demikian juga dengan kita ketika kita butuh sesuatu yang berbeda dalam rutinitas kita sehari-hari. Ya.
Di dalam rutinitas kita sehari, jenuh dengan rutinitas, kita perlu refreshing. Kalau orang bilang piknik, itu ya. Coba kita buka di dalam Mazmur 27 ayat 4 sampai 6. Mazmur 27 ayat 4 ya sampai 6. Nah, ini tempat favorit Raja Daudnya. Satu hal ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di dalam rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku di atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku, dan dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Nah, ini adalah tempat favorit dari Raja Daud. Ketika Raja Daud mengalami banyak tekanan, mungkin banyak masalah karena dia memerintah bangsa yang besar, bangsa yang tegar tengkuk, ya dikatakan seperti itu. Tapi ketika dia masuk ke dalam rumah Tuhan, dalam bait Allah, Raja Daud mengalami ketenangan. Makanya dikatakan di situ, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Raja Daud pengen diamlah daripada pusing mikirkan yang lebih baik. Diam berada di rumah Tuhan seumur hidup. Itu luar biasa. Itu apalagi dikatakan bahwa di dalam pondoknya, di dalam rumah Tuhan, di dalam bait Allah, bisa menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ketika musuh mengejar, ketika masalah menghantar, menyerang kita. Kadang-kadang kita tidak perlu ketika kita dapat masalah kemudian kita cari bangunan gereja, kita masuk dan duduk diam di situ, tidak perlu. Tapi ketika kita dapat masalah, ketika kita dapat tekanan dalam hidup kita, ketika kita stres dalam hidup kita, ketika kita rasanya tidak ada harapan lagi dalam hidup kita, kita tinggal tenang di hadirat Tuhan. Kita serahkan semuanya sama Tuhan. Kita memuji, menyembah Tuhan. Maka kekuatan yang supranatural itu akan datang, akan menghampiri kita, akan diberikan oleh Tuhan oleh kita. Oleh Tuhan buat kita, maksudnya ya. Kunci untuk mengalami ketenangan di dalam hadirat Tuhan, kuncinya apa? Ya, kita dekat dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa mengalami ketenangan di dalam hadirat Tuhan kalau kita tidak intim dengan Tuhan, kalau kita tidak mengenal Tuhan kita, kalau kita tidak melakukan apa yang menjadi bagian kita untuk supaya hidup kita diterima oleh Tuhan. Ya, coba di Mazmur 62 ayat 2, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ini sungguh luar biasa. Hanya dekat Allah saja kita bisa tenang. Mungkin ketika kita dekat dengan Tuhan, kita masuk dalam hadirat Tuhan, ketika kita mulai masuk dalam hadirat Tuhan, kemudian kita menyembah, menyanyi, memuji Tuhan, bermazmur dan lain sebagainya. Tuhan, apakah masalah yang kita hadapi itu langsung hilang begitu saja? Enggak juga. Justru enggak. Tapi apa yang terjadi? Tuhan memberikan kita kekuatan. Tuhan akan memberikan kemampuan buat kita untuk kita bisa menyelesaikan setiap masalah. Tuhan memampukan diri kita untuk kita bisa melampaui setiap masalah. Itu bukan berarti ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita memuji, menyembah, keluar dari situ masalah hilang. Puing. Nah, kayak ditiup angin. Push. Itu
itu pasti semua orang mau ya. Semua orang pasti akan mau seperti itu, pengennya seperti itu, tapi itu adalah hal yang tidak mungkin. Karena apa? Tuhan hanya akan memampukan, Tuhan hanya akan mungkin memberikan jalan keluar dalam hidup kita. Ya, Tuhan tidak menghilangkan masalahnya begitu saja, tapi Tuhan akan membekali kita dengan kemampuan, mungkin dengan hikmat, mungkin dengan tahu-tahu, oh iya, ternyata ini jalan keluarnya. Pernah nggak merasakan seperti itu, teman-teman? Ya, ketika kita berdoa, ketika kita menangis di hadapan Tuhan, tahu-tahu Tuhan jalan keluar langsung ada. Walaupun kita tetap mengusahakan apa yang menjadi bagian kita. Ya, tapi paling tidak Tuhan memberikan kekuatan buat kita. Tuhan memberikan kemampuan untuk kita mengatasi setiap masalah. Ya. Yang tadinya mungkin rasanya sudah nggak ada harapan, masuk dalam hadirat Tuhan ketika kita menangis di hadapan Tuhan. Secara supranatural Tuhan memberikan pengharapan itu lagi. Jadi sukacita itu datang kembali. Duka cita digantikan dengan sukacita. Ya, luar biasa. Itu adalah janji Allah. Ya, coba kita buka di Filipi 4 ayat yang ke-7. Filipi 4 ayat ke-7, demikian firman Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera yang dari Allah yang melampaui segala akal. Ya. Itu kadang-kadang pertolongan dari Tuhan Yesus, kadang-kadang hikmat dari Tuhan Yesus itu melampaui akal kita. Kadang-kadang tidak terpikirkan oleh kita. Kadang-kadang, wah ini hal yang mustahil, tapi Tuhan berikan. Karena apa? Tuhan memang yang berdaulat atas hidup kita. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang berkuasa. Jadi nggak mungkin Tuhan tidak memberikan jalan keluar ketika kita tinggal di hadirat Tuhan. Ya. Damai sejahtera Allah melampaui akal pikiran kita. Tidak terpikirkan oleh kita. Ya. Ketika kita menikmati hadirat Tuhan. Ketika kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Ketika kita mau merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Maka apa tadi yang dikatakan? Damai sejahtera yang dari Allah melampaui akan turun dalam hidup kita, dan kita akan mampu, yang tadi saya katakan, duka cita akan digantikan dengan sukacita yang dari Allah. Ya. Mazmur 84 ayat yang kedua, betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Ini sangat luar biasa. Ketika kita mendapatkan bahwa berada 1 hari, lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan Yesus, lebih baik 1 hari menikmati hadirat Tuhan Yesus daripada 1000 hari di tempat lain. Bukan berarti kita harus 24 jam masuk dalam gedung gereja, bukan berarti kita harus 24 jam kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Kita hanya lakukan itu saja. Bukan seperti itu. Berapa waktu yang lalu saya sudah sampaikan bagaimana kita harus beribadah. Ibadah kita itu adalah 24 jam keseluruhan dalam hidup kita. Apa yang kita lakukan itu kita persembahkan buat Tuhan. Ya, berapa waktu lalu? Mungkin dua minggu yang lalu saya sampaikan itu. Ya, 2 minggu yang lalu saya sampaikan bagaimana kita harus beribadah dalam masa-masa seperti ini. Ya.
Ayat ini mengatakan bahwa lebih baik 1 hari di pelataranmu, lebih baik 1 hari di dalam bait Allah, lebih baik 1 hari kita menikmati hadirat Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Jangan diartikan secara harafiah ketika kita harus masuk 24 jam di dalam hadirat Tuhan. Ya, tapi seperti yang minggu lalu, 2 minggu yang lalu saya sampaikan, ibadah 24 jam dalam hidup kita. Apa yang kita lakukan, itu kita persembahkan buat Allah. Yang terbaik kita lakukan untuk Allah. Itulah ibadah kita yang sejati. Amin. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Menyerahkan hidup kita kepada Allah, ya. Lalu, saudara, bagaimana kita bisa menikmati hadirat Tuhan? Lalu bagaimana kita bisa masuk dalam hadirat Tuhan dengan sungguh-sungguh? 1 Petrus 1 ayat 15-16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab Tuhan kudus. Kita bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Kita bisa menikmati hadirat Tuhan ketika kita mengkuduskan hidup kita, ketika kita bisa mulai hidup kudus di hadapan Tuhan, bukan hidup kudus di hadapan manusia, karena manusia bisa kita tipu, ya. Apa yang kita lakukan seolah-olah baik, seolah-olah kudus, tapi hati kita penuh dengan kebusukan, siapa yang tahu? Pikiran kita penuh dengan kotoran, siapa yang tahu? Hati kita penuh dengan kebencian, siapa orang yang tahu? Tapi kekudusan di mata Allah adalah semua hati kita, pikiran kita selaras dengan tindakan kita. Kekudusan yang dari Allah. Karena apa? Bait Allah itu adalah kudus. Hadirat Tuhan itu adalah kudus. Maka mau tidak mau, supaya kita bisa menikmati hadirat Tuhan, maka kita akan jaga kekudusan dalam hidup kita. Hati kita, pikiran kita kudus di hadapan Tuhan. Tidak ada cacat, tidak ada kebencian, tidak ada iri hati, tidak ada kemunafikan dalam hidup kita. Pikiran kita juga bersih, pikiran kita tidak memikirkan hal-hal yang kotor, pikiran kita tidak memikirkan hal-hal yang negatif. Tingkah laku kita, apa yang kita lakukan juga seturut dengan kehendak Tuhan. Menjaga kekudusan kita itu adalah syarat mutlak untuk kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Untuk kita bisa tenang di hadapan Tuhan. Untuk kita bisa mengalami ketenangan dalam hadirat Tuhan. Kuncinya adalah kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Amin. Teman-teman semua, saya berharap teman-teman semua mulai belajar, mumpung saat ini masih kita ibadah online dan masih sering di rumah, semua kegiatan ada di rumah, mulai belajar untuk menjaga kekudusan, baik hati, pikiran, dan perbuatan. Supaya apa? Supaya kita layak masuk di dalam hadirat Tuhan. Supaya kita layak kita masuk di dalam bait Allah. Karena di dalam bait Allah, di dalam hadirat Tuhan, itu ada janji-janji Tuhan yang luar biasa. Ya, ada ketenangan, ada damai, sukacita, keamanan, jawaban dari setiap masalah. Apalagi hal-hal yang luar biasa yang Tuhan bisa berikan buat kita ketika kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, ketika kita masuk di dalam hadirat Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan ketika kita menjaga kekudusan, kita akan bisa merendahkan hati kita di hadapan Allah dan menikmati hadirat Tuhan. Ya, ayo teman-teman, saya yakin walaupun kita masih muda, tapi saya yakin sekali bahwa kita mampu untuk kita menjaga kekudusan hidup kita. Menjaga kekudusan hidup kita adalah syarat mutlak untuk kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Amin. Ayo, firman Tuhan tidak akan saya panjangkan kembali, tapi marilah kita terus fokus terhadap Tuhan dalam situasi apapun dalam hidup kita. Mungkin ya tadi
dalam tekanan, dalam stres yang luar biasa, mungkin dalam beban yang begitu berat. Tapi Tuhan berjanji ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita masuk dalam bait Allah, kita merendahkan hati, kita memuji, menyembah Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, maka setelah itu Tuhan akan memberikan ketenangan buat kita. Maka setelah itu Tuhan akan memberikan kemampuan buat kita untuk kita bisa melampaui setiap masalah yang ada. Ya, kita terus berdoa. Saya berharap kita terus masuk dalam hadirat Tuhan, terus berdoa, terus memuji, menyembah Tuhan dalam segala kesempatan yang ada. Ya, masih sering di rumah, jadi masih banyak waktu untuk kita berkumpul dengan Tuhan, untuk kita lebih intim dengan Tuhan, untuk kita lebih fokus sama Tuhan. Ya, ini kesempatan new normal ini. Dan sementara kita melakukan semua kegiatan dari rumah, yang pelajar belajar di rumah, yang mahasiswa juga belajar di rumah, mungkin ada teman-teman yang bekerja di rumah juga. Ini kesempatan untuk kita belajar lebih lagi intim dengan Tuhan, berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Amin. Mari sebelum kita tutup dalam doa, kita akan menyanyikan satu buah lagu, Tuhan hadir di bait kudusnya. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan penuh kerendahan hati supaya kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Tuhan hadir di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu.
Terima kasih. Oh Yesus, haleluya. Oh Jesus. Sungguh kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk selalu bisa fokus terhadap Engkau Tuhan. Ajar kami untuk selalu hidup kudus supaya kami bisa layak menerima hadirat-Mu Tuhan, menerima urapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada malam hari ini Tuhan. Kami sudah belajar tentang firman-Mu, bagaimana kami harus fokus terhadap Engkau Tuhan, bagaimana kami harus bisa menikmati hadirat-Mu Tuhan. Terus Tuhan urapi kami Tuhan, kami butuh Engkau, kami butuh tuntunan-Mu, kami butuh hikmat-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami butuh Roh Kudus-Mu membantu kami untuk menjaga kekudusan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Kau akan tuntun setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Apapun yang terjadi di depan kami Tuhan, apapun masalah yang ada di depan kami Tuhan, apapun problem yang menghambat kami Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, kami memiliki Allah yang besar. Dan ketika kami merendahkan hati kami Tuhan, dan ketika kami merendahkan hati kami dan masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan, maka Engkau akan memampukan kami untuk melewati setiap masalah yang ada. Maka Engkau akan memampukan kami untuk mengatasi segala hal yang luar biasa. Duka cita Engkau akan ganti menjadi sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur karena kami memiliki Allah yang hidup, yang mengasihi kami semua Tuhan, yang betul-betul mengasihi kami Tuhan. Bahkan nyawa-Mu Engkau pertaruhkan buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur ya Allah. Terima kasih, kami berdoa buat NGC Tuhan. Kami percaya, kami tidak tahu apa yang akan terjadi buat NGC, tapi yang kami tahu Tuhan, biarlah Engkau terus memberikan tuntunan demi tuntunan. Engkau persatukan para leader di NGC Tuhan. Semua Tuhan, Kau pastor dari leader-leader yang ada Tuhan, bahkan sampai leader-leader di Komsel Tuhan. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang akan memberikan kesatuan hati, Engkau yang akan mengikat jadi satu visi Tuhan. Dan kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Engkau berjalan di depan kami Tuhan. Kami tidak ingin mendahului Engkau, kami tidak ingin mencuri kemuliaan-Mu Tuhan, tapi kami butuh tuntunan-Mu supaya kami berjalan hanya sesuai dan seturut kehendak-Mu Tuhan. Biarlah NGC bisa menjadi dampak di kalangan anak-anak muda interdenominasi Tuhan. Biarlah Tuhan Kau pakai NGC Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa kami Indonesia. Kau berkati bangsa kami Tuhan dari setiap masalah yang ada, baik itu COVID-19 ataupun ekonomi Tuhan. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, di balik ini semua Tuhan, kemuliaan-Mu akan semakin dinyatakan Tuhan. Di balik ini semua Tuhan, kami percaya Tuhan, penuaian jiwa akan terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya tidak ada satu pulau pun yang luput dari setiap anugerah-Mu, dari setiap penyertaan-Mu dan berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan bangsa kami Tuhan, juga buat pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden, beserta jajarannya, lembaga-lembaga yang ada, bahkan sampai ke pemerintah daerah yang terkecil sekalipun. Kami percaya Engkau akan berikan keunitian, Engkau akan berikan kesatuan hati, terintegrasi dari pusat sampai daerah Tuhan untuk mengatasi COVID-19 dan resesi ekonomi. Terima kasih Tuhan, Kau berikan hikmat buat mereka, sehingga apapun yang mereka perbuat, apapun yang mereka lakukan hanya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas ibadah pada malam hari ini, dan kami bisa bersuka cita oleh Engkau Tuhan. Kami bisa bersuka cita oleh karena nama-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan berpisah Tuhan. Biarlah Engkau semakin memberkati kami,
menuntun setiap langkah kehidupan kami. Kami tidak perlu khawatir dengan apapun juga yang menghalangi kehidupan kami Tuhan. Karena kami tahu kami memiliki Allah yang berdaulat, kami memiliki Allah yang berkuasa, kami memiliki Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Damai sukacita akan menyertai kita semua Tuhan. Terima kasih ya Yesus, kami mengucap syukur. Segala puji, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Tetap berdoa, tetap semangat, tetap menyembah Tuhan. Yes, sebuah pesan yang luar biasa untuk kita semua. So, mari kita semakin intim dengan Tuhan agar kita terus menikmati ketenangan yang sejati. Thank you pada Yohanes Sendang untuk firman Tuhan yang menguatkan kita semua. New Generation, saya mau ajak kita sekalian apabila kita terberkati dengan ibadah hari ini, ayo kita share link ibadah ini agar juga menjadi berkat bagi teman-teman kita yang lain. Oke, thanks yang sudah join dalam NGC Online Service hari ini. Sedih berpisah dengan kalian semua. Sampai ketemu Sabtu depan. Happy Saturday and God bless.